Di sudut kota yang penuh cerita, langkahku terhenti di jalan yang sama. Aroma bakpi yang menyapa jiwa, seakan waktu ingin bercerita. Di balik rasa yang kau bawa pulang, wisatawan yang berwisata ke Yogyakarta, Anda harus tahu Jalan Diponegoro. Ini saya berada di sini mau mencicipi pia ini khasnya seperti apa. Ini yang rasa coklat ya. Ini saya coba. bawa pulang cerita, jangan cuma oleh Pada dasarnya sama juga dengan yang tapi yang lain ini. Tapi yang di sini lebih di mulut itu lebih menggigit atau varian rasanya itu lebih terasa gitu ya, seperti ini. Ini yang kering ya, ini ya kering itu. Wisatawan yang berkunjung ke Jogja harus mampir ke sini mencicipi ya tulis dari karat. Tidak hanya mendapatkan rasa aja, tapi juga mendapatkan sebuah cerita yang menarik di sini. Seperti di sini juga ada produk dari pia yang dibikin dari warga binaan itu yang menarik. Anda berkunjung ke sini juga sudah membantu negara mengentaskan mereka yang sedang dalam masalah, nanti di luar bisa berjalan ke jalan yang benar lagi. Begitu. Oke, selamat berwisata ke Yogyakarta. ia hidup biasa tapi hati cerita itu kini kau bawa sendiri lewat sebuah histori. Masalah teknis saya serahkan kepada Bapak Maulana. Mohon silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi besok Pia Story akan mengadakan grand opening ya. Jadi Pia Story ini adalah toko oleh-oleh di Jogja yang memang hadir dengan salah satu konsep baru. Jadi bawa pulang cerita bukan cuma oleh-oleh. Harapannya Pia Story ini bisa jadi wadah yang tempat kumpulnya oleh-oleh Jogja yang legendaris. Jadi bukan cuma bicara tentang barang, tapi kita hadir untuk bisa menjaga kisah rasa. Dan satu lagi, kita juga ada program kerjasama dengan Lapas Wirogunan. Jadi di Pia Story ini menjual produk-produk hasil binaan warga lapas. Itu namanya Bapia 378. Gitu. Jadi memang sesuai dengan tagline-nya, kita pengen menghadirkan satu oleh-oleh yang bukan cuma bicara tentang rasa, tapi ada cerita di baliknya. Dan harapannya dengan setelah grand opening ini, Pia Story bisa memberikan kontribusi lebih lagi, terutama untuk produk-produk UMKM yang dia butuh wadah untuk bisa memasarkan dengan gaya yang modern, kemudian premium. Nah, itu kita siap menjadi kuratornya. Paling itu dari saya. Terima kasih atas kunjungannya. Satu pertanyaan, Pia Story apakah mengeluarkan produk sendiri ataukah produk menghimpun produk dari berbagai macam? Nah, ya oke. Jadi Pia Story itu dia juga ada brand bakpianya, Pak. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat ya. Kita kerjasama dengan Bakpia 72. Jadi Bakpia 72 itu pemiliknya namanya Ibu Vivi. Dia sudah berbisnis bakpia itu lebih dari 30 tahun. Tapi kita bukan menjual rasa yang sama ya.
Jadi kita minta Pia Story itu dibuat lebih premium. Nah, jadi bahan-bahannya premium sehingga beda sama 72. Gitu. Jadi bentuknya adalah kita kolaborasi produk Pia Story dibuat oleh 72 dengan rasa yang lebih premium dengan brand Pia Story, seperti itu. Kalau teknik pemasarannya itu seperti apa? Artinya yang dengan UMKM, online, itu seperti apa? Nah, memang karena Pia Story ini kan tadi ya kita pengen membuat oleh-oleh itu bukan cuma sekedar barang, tapi ada storytelling di dalamnya, sehingga pemasaran paling pertamanya adalah media online. Nah, di sini tuh ada Instagram, TikTok, kemudian Google Business, kemudian kita juga main live streaming, itu ada di Shopee, TikTok gitu kan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat produk yang ada di sini tuh semua UMKM. Jadi 99% mungkin ya itu adalah produknya UMKM semua. Gitu. Dan tujuannya nanti kita akan menseleksi produk-produk mana yang dia tuh punya cerita nih, punya historical yang bagus, sehingga nanti lain dengan visi misinya Pia Story gitu kan. Saat ini mungkin produk-produk legendnya Jogja kita cuma bisa dapat di tempat-tempat tertentu yang mungkin semua orang nggak tahu akhirnya gitu kan. Nah, ini nanti kita tujuannya akan ke arah sana, produk yang punya unik, punya cerita bagus akan kita angkat, kita taruh di satu tempat ini. Makanya di sini udah saya siapin ada barcode tuh kalau Bapak Ibu lihat ya. Jadi ketika konsumen itu scan barcode-nya itu akan muncul video cerita gitu. Kedepannya kita akan ke arah ini. Varian rasanya apa aja? Kalau varian rasa sebenarnya kita bisa bikin semua Bu, gitu kan. Cuman saat ini kita fokus di yang best sellernya aja. Jadi saat ini baru kacang hijau, kemudian keju, coklat, itu yang best seller ya kalau yang bakpia panggang ya. Ada bakpia Ya itu basah. Pang. bakpia yang khusus. Kukus nanti akhir tahun Ibu. Nah, kita akan mengeluarkan versi kukus itu insya Allah akhir tahun. Jadi ada rencana ya. Ya, biar bakpia Tugu Jogja nggak main sendirian. Nah, itu. Harus ada yang nemenin. Ada satu lagi Pak, soal Packaging. Ini dalam bentuk apa? Ke satu kemasan itu isinya berapa, lalu yang sedang, lalu yang besar seperti apa? Kalau yang bakpia, nah kalau bakpia saat ini ada 2 kemasan, satu isi 15, satu lagi isi 10. Gitu. Dan kita jual 2 jenis ya, ada yang basah sama yang kering. Kalau bahasa itu daya tahan itu sampai berapa? Masalahnya kan bisa tekan. Betul. Orang-orang luar pada tahu kan. Kira-kira sampai ada luasa lah. Iya. Jadi kalau yang basah memang bertahannya tuh mulai dari 7 sampai 10 hari. Kalau yang kering bisa 3 bulan. Produknya apa aja selain bakpia yang sebagai Kalau kita memang tadi ya kita itu kan toko oleh-oleh. Cuman kan akan lebih bagus ketika toko oleh-oleh saya punya brand juga sendiri. Nah, brand saya tuh bakpia ini, Pia Story. berarti tidak menutup kemungkinan untuk produk yang lain ya? Tidak, karena hampir semua di sini tuh UMKM semua. Mereka taruh barang di tempat kita. Termasuk yang 378 itu bukan punyanya Pia Story. Tapi karena saya lihat dia ada nilai sosial yang bagus, akhirnya saya mencoba untuk menaruh bakpia 378 ini di tempat kita. Awalnya seperti apa sampai bisa muncul ide untuk Konsepnya Konsepnya ya. Ya. Nah, jadi itu Bu, kalau kita ngomong bakpia di Jogja mungkin udah ada ratusan kali ya. Ya. Bahkan nomor bakpia aja sekarang udah ada 500 gitu ya. Iya, iya. Kalau saya nggak ngebikin satu konsep yang unik, agak susah untuk bersaing. Kalau saya cuma jualan, mengeluarkan bakpia doang, yang lebih enak mungkin banyak nanti. Gitu. Akhirnya kita milih satu konsep dengan cara pemasaran yang memang via storytelling. Nah, nantinya kedepannya saya juga bukan cuma kerja sama lapas,
akan menggandeng kaum-kaum marginal lainnya, contoh disabilitas, gitu kan. Jadi mereka nanti sekedar nempelin selotip di packagingnya, itu kan kita sudah berkolaborasi ya Pak, kayak gitu. Intinya akan kita gunakan kaum-kaum atau kelompok-kelompok kreativitas untuk bisa memasarkan produknya di tempat kita. Jadi akan banyak kolaborasi ke depan. Nanti butuh tenaga lumayan ya. Sebenarnya ketika kolaborasi itu justru itu meminimalkan tenaga. Karena kan tadi kayak Bapia 378 produksi bukan di saya nih, dari para narapidana. Nah, artinya saya tidak perlu meng-hire orang. Gitu. Jadi sifatnya kolaborasi, memberdayakan. Berarti di sini murni menjual saja ya? Murni menjual. Oh, dalam kalau segmen pasarnya kan ini kalau offline berarti kan wisata ya, Offline wisata. wisatawan. Berarti tadi diceritakan mereka yang didapat ini storytelling itu mungkin bisa diceritakan storytellingnya apa, atau misi tawaran ke sini beli bakpia ini storytellingnya apa? Oke, jadi kalau yang storytelling itu contoh ya, bakpia yang unik di sini adalah Bapia 378. Nah, 378 itu kalau orang-orang belum pada tahu, itu kan yang bikin kan para warga binaan Pak, ya kan. Kalau yang lain kan yang bikin ya warga biasa. Nah, itu uniknya. Jadi ada cerita di balik pembuatan bakpianya. Jadi pembeli ini dapat cerita itu dari mana maksudku? Nanti dari sisi kemasan packaging. Oh, dari kemasannya. Iya. Oh, iya. Ada. Jadi dalam arti di packagingnya itu begitu buka makan bakpianya, kemudian dapat ada. Ya, jadi kita ngasih kartu ucapan juga Pak. Oh. Di setiap packagingnya nanti ada kartu ucapan yang menjelaskan, misalnya dengan Anda membeli produk ini, Anda sudah membantu negara, memberikan kesempatan kedua, dan membantu kami membentuk jalan pulang. Oh gitu. Ya mungkin kayak kalau di Bali kalau di Jogja kalau kaos dagadu itu ya mungkin kalau ada. jogger. Kalau di Bali jogger ya kayak gitu ya. Mungkin ada nuansa ceritanya gitu ya. Betul, Pak. Iya gitu ya, betul. Itu 378 itu diambil dari apa? Pasal Ibu. Oh, Pasal penipuan. Pasal. Gitu. Kenapa akhirnya yang dia, kalau yang saya tahu ya, kalau 378 itu namanya sudah dari mereka. Jadi bukan kita yang bentuk, bukan saya. Iya, Ambil dari pasal. Akhirnya saya nanya, loh kenapa dinamain 378? Iya. Ini adalah diambil dari pasal penipuan. Iya. Kenapa kok 378 yang diambil? Karena yang paling banyak masuk penjara adalah orang yang banyak Orang-orang nipu. Gitu. Hubungan nggak ya untungnya ya? Apa iya? Kemungkinan. Jadi story 378 itu karena latar belakangnya pasar itu. Betul. Itu mereka yang buat namanya. Iya betul ya. Kalau saya menarik ini tadi ya, saya hanya penyedia toko oleh-oleh, tapi karena saya lihat 378 ini punya unique selling tersendiri, Kita penasaran. Kok 378? akhirnya saya bantu masarin. Mm. Via Story bersedia untuk Dari memasarkan. pasal penipuan ya? Kan unik kan? Kalau nggak kayak begini kan nggak paham. Melanggar pasal selalu dia ingin hidup lebih baik setelah ini. Nah, Memang nggak kayu memang pintar loh.